Halo semuanya, apa kabar nih kalian semua yang ada di rumah? Semoga kabar baik ya untuk semuanya. Pertama-tama, gue pengen ngucapin nih untuk kembali lagi dengan kita yaitu podcast politik atau yang biasa kita sebut Podpol. Nah, sebelumnya gue pengen kenalin nih, ada siapa aja sih di Podpol ini. Yang pertama ada Akbar Nugroho. Halo guys. Yang kedua ada Diana Khairunisa. Hai semuanya. Yang ketiga ada Siva Laila Sabina. Halo. Yang keempat ada Sepi Nuriansyah. Halo. Dan yang terakhir gue sendiri yaitu Sadam Ikramali. Dan di sini kita mau ngapain sih? Yang udah pasti kita bakalan mereview film The Wolf of Wall Street dan kita akan mengkaitkannya dengan teori ekonomi politik yang bakalan kita bahas secara ringkas dan mungkin agak lebih padat ya guys ya. Jadi nanti kita akan mereview filmnya tersebut. Tapi sebelum kita masuk ke dalam reviewnya itu, gue pengen ceritain sedikit nih tentang sinopsis film The Wolf of Wall Street ini. Film The Wolf of Wall Street ini bercerita tentang kapitalisme yang terjadi dalam kehidupan Jordan Belfort yang diperankan Leonardo DiCaprio sebagai pemeran utama dan menceritakan perjalanan hidup Jordan Belfort, seorang pemilik perusahaan investasi Stratton Oakmont pada tahun 90-an. Sesuai dengan pernyataannya, aku selalu ingin menjadi kaya, Belfort selalu berusaha keras untuk mendapatkan uang. Pada usia 22 tahun, Jordan Belfort sudah menikah dan menjadi sangat gila uang. Lalu dia pergi ke salah satu tempat yang sangat cocok dengan ambisi besarnya, yang sangat ingin punya banyak duit gitu, dan dia datang ke Wall Street. Selama 6 bulan selanjutnya itu Belfort bekerja sebagai penghubung investasi dan Belfort semakin tahu luar dan dalam bursa saham tempat dia bekerja dan Jordan semakin tahu cara mendapatkan uang kotor melalui bursa saham. Mungkin itu aja sinopsis yang bisa gue ceritain dan mungkin kita akan sedikit intermezzo ya dengan Akbar Nugroho yang pastinya udah nonton nih filmnya ini. Menurut Akbar gimana nih Bar? Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk bicara. Gue udah nonton secara lengkap gitu film ini, yang durasinya juga panjang banget gitu kan 3 jam. Tapi karena emang ceritanya seru dan alurnya tuh menarik banget gitu. Jadi 3 jam tuh emang nggak berasa sih, jadi ya cepet aja gitu. Cuman emang yang gue tangkap dari film ini tuh apa ya, kayak berkaitan banget gitu sama politik ya kan. Terus ada beberapa scene-scene yang emang ngebingungin gitu, harus apa ya, kayak mikir dulu buat memahami scene tersebut. Itu sih paling kalau dari gue. Iya betul. Soalnya kan udah dijelasin nih di sinopsisnya kalau film ini tuh sangat kapitalisme gitu kan. Dan mungkin Diana bisa ini nih menjelaskan tentang filmnya gitu yang bisa kita kaitin di teori ekonomi politik. Mungkin Diana bisa memulainya. Oke Sadam. Jadi ya tadi kata Akbar filmnya panjang banget 3 jam dan isinya apa ya? Isinya detail banget gitu loh. Banyak ilmu-ilmu ekonomi dan politik juga. Setelah gue nonton film itu tuh yang gue notice pertama kali pasti ya ini film kok kapitalis banget gitu, ngasih tahu seluk-beluknya tentang kapitalisme gitu. Kayak di awal-awal film aja, film baru mulai ada scene di mana Jordan tuh baru masuk kerja kan di Wall Street. Di situ sama seniornya dia di tempat kerja diajarin cara berkapitalisme gitu. Kan diajarin kayak lo tuh harus mentingin diri lo sendiri, lo harus nguntungin diri lo sendiri dulu, baru klien lo gitu. Kayak diajarin gitu loh di kantornya. Jadi semua apa pegawai dari di Wall Street itu semuanya kapitalisme banget. Terus gue kira kayak oh sampai situ doang mungkin unsur kapitalismenya. Ternyata menit-menit setelahnya pun masih banyak banget unsur kapitalismenya tuh masih apa ya, masih kental banget gitu loh guys. Kayak scene di mana Jordan itu udah nggak kerja di Wall Street, terus dia kan pindah ke perusahaan baru. Nah, di kantor barunya ini mereka ngejualin saham-saham gorengan. Saham-saham gorengan tuh FYI ya, itu tuh saham yang sebenarnya fundamentalnya tuh kurang baik, tapi sama oknum-oknum nih yang kayak Jordan,
dijualnya itu dengan harga yang tinggi di pasaran. Jadi dia meyakinkan ke klien-kliennya kalau ini tuh bagus loh, jadi harganya tinggi gitu. Akhirnya itu dia banyak kan dapat klien dari situ. Itu termasuk kapitalisme juga karena saham gorengan ini tipe-tipe saham kayak gini dia keuntungan buat pialangnya 50-50 sama kliennya. Jadi keuntungannya Belfort gede banget dong. Padahal itu sahamnya saham jelek gitu kan. Ya gitu sih kalau yang gue tangkap di awal-awal video ya, awal-awal filmnya. Seru-seru. Kalau yang lain gimana nih? Kalau dari gue sendiri, gue setuju tuh sama yang tadi Diana udah ngomongin juga. Emang di awal juga kita udah ditampilin banget sama yang namanya kapitalis banget gitu. Kayak, ya lu harus menguntungkan diri lu sendiri dulu gitu. Nah, selain itu juga ada tuh scene dimana kan Jordan Belfort dia bikin perusahaan sendiri kan. Pada saat perusahaannya tuh udah besar, udah apa ya, dia akhirnya tuh besar dan tembus rekor gitu tuh pencapaian ininya, pencapaian apa ya, penghasilannya. Nah, gimana cara dia menggelapkan dananya supaya nggak ketahuan sama SIC gitu, kayak yang pajak-pajak gitulah kalau di sini. Nah, itu tuh dia dengan cara mengadakan pesta gitu, pesta besar-besaran sama karyawan-karyawannya gitu. Sehingga pencapaian yang dia dapat tuh nggak apa ya, nggak tercatat gitu di SIC. Selain itu juga kenapa gue bilang kapitalis banget, kapitalisme itu kan berkaitan sama teori Karl Marx ya, Marxisme gitu. Marxisme ini kan menjelaskan bahwa apa namanya, kaum borjuis itu memanfaatkan kaum proletar untuk keuntungan mereka secara pribadi ya. Nah, di film ini juga ada tuh satu scene yang emang bener-bener kayak, wah ini sih kapitalis banget gitu. Kayak ada satu scene di mana karyawannya Dodi itu dia lagi apa ya, kayak istilahnya tuh merawat hewan peliharaannya gitu. Terus langsung kayak diomel-omelin gitu, dimarah-marahin sampai ikannya tuh dibunuh gitu sama Doninya. Cuman karena dia gak fokus kerja gitu. Lo harus kerja terus pokoknya. Itu sih paling emang kapitalis banget lah film ini. Mungkin ada yang mau nambahin lagi sih. Gue mau nambahin dikit, ini gue sih ngeliat filmnya bener-bener kaum borjuis banget juga sih yang ada dalamnya, ya nggak sih? Gue nangkapnya gitu sih. Nah, bener tuh kalau menurut gue selain Marxism dan kapitalisme, film ini ceritanya juga masuk ke ekonomi politik klasik dan neoklasik. Soalnya kayak yang di scene pas Jordan ngebangun perusahaannya itu, Stratton Oakman demi kepentingan diri dia dan teman-temannya aja kan, lewat kemampuan persuasinya si Jordan ini buat ngeyakinin para calon investor buat naruh saham di perusahaan dia, dan si Jordan ini ngajarin ilmu itu juga ke teman-temannya. Yang tadi kalian bilang gue setuju sih, Jordan itu licik plus pinter banget karena dia banyak dapat komisi sedangkan investornya nggak dapat apa-apa gitu dari sahamnya. Kekayaannya nggak bertambah. Jadi dengan kayak gitu dalam ekonomi politik klasik neoklasik ini, aktor yang berperan adalah individu yaitu si Jordan. Nah, sedikit penjelasan tentang ekonomi klasik dan neoklasik dari yang gue baca. Individu di sini tuh sebenarnya udah paham gitu loh sama keputusan dan tindakan yang dia buat. Dia juga udah tahu gitu bayangan tentang pengaruh atas tindakan yang dia lakukan gitu. Nah, si Jordan ini menurut gue kayak udah tahu gitu loh bakal jadi kaya dan sengaja pakai cara-cara kotor untuk ngedapetin kekayaannya. Menurut gue gitu sih. Menurut yang lain gimana nih? Oh iya tuh bener apa kata si Septi gitu kan. Gue juga setuju kan. Soalnya di teori neoklasikal ini juga dijelasin kalau misalnya si individu ini atau yang di film yang Jordan Belfort, dia udah tahu nih bakalan kayak ada dampak buruk bagi dia gitu kan. Ditambah lagi dengan scene yang di kapal mewahnya dia tuh yang ada agen FBI, kalau nggak salah namanya itu agen Dunham gitu kan. Dan saat dia ngobrol secara nggak langsung si Jordan Belfort kayak kayak gimana ya, kayak mensiasatkan untuk menyogok atau menyuap si agen Dunham ini supaya enggak melanjutkan kasus perusahaannya dia gitu, biar kayak nggak kelacak lah kalau dia misalnya pakai cara yang sangat ilegal gitu kan. Dan dengan maka itu dia kayak pengen nyogok si FBI-nya ini nih, tapi karena FBI-nya tidak bisa disuap, maka itu akhirnya dilanjutkan dan sampai akhirnya si Jordan Belfort ditangkap gitu kan. Itu aja sih.
Iya, itu pas di sini tuh dia kayak keceplosan gitu nggak sih? Aduh, keceplosan nih Nah, pengen. benar benar Ya, benar benar. kelepasan. Iya, kelepasan gitu. Terus gue juga nemu scene menarik nih waktu nonton film juga. Kalian tahu nggak sih ada scene di mana si Belfort ini mau menyimpan kekayaannya di Swiss, bank di Swiss. Kalian ingat gak? Oh, yang mindahin duit itu ya? Iya. Nah itu kalian tahu nggak sih? Gue nemu fun fact juga. Ternyata emang kebanyakan orang-orang kaya di dunia ini tuh nyimpan kekayaannya di Swiss. Kalian mau tahu nggak kenapa? Kenapa? Kenapa emang? Kenapa tuh, Yang di kenapa tuh? Swiss. Jadi gue nemu fun fact tentang Bank Swiss itu. Bank Swiss itu keamanan dalam menjaga anonimitas nasabahnya tuh bener-bener bagus banget. Jadi dia memang ketat banget keamanannya. Nah terus Swiss ini sendiri negara yang oportunis. Jadi selama menguntungkan secara ekonomi, mereka oke-oke aja untuk menyembunyiin identitas dari nasabah mereka. Terus Swiss juga kan negaranya negara netral ya, dia jauh dari konflik walaupun pernah ikut Perang Dunia I dan Perang Dunia II gitu. Tapi tetap aja gitu, dia negaranya negara netral, terus kayak ekonomi Swissnya juga stabil kan, jadi nggak ada inflasi deflasi, makanya banyak banget yang naruh kekayaannya itu di bank Swiss. Nah, kalian tahu Hitler gak? Hitler. Nazi. Iya bener banget, itu dia aja nyimpen kekayaannya di bank Swiss loh guys. Makanya ini interesting banget sih, karena ini hal yang emang beneran nyata terjadi dan emang diadop di filmnya. Dan walaupun di Swiss itu bunganya rendah, bunga banknya rendah, tapi tetap aja banyak yang naruh kekayaannya di Swiss karena emang aman banget deh dari segi identitas, dari segi keketatan keamanan banknya sendiri tuh emang bagus banget di Swiss. Makanya di film juga dijelasin kalau dia mau naruh kekayaannya di bank Swiss kan. Cukup menarik, cukup menarik. Iya, dan gue sebenarnya nemu fun fact lagi. Kalian mau denger gak? Gue nemu fun fact lagi. Banyak ya fun fact-nya ya Cep ya. Banyak ternyata, dan ini fun fact-nya tuh kali ini fun fact di belakang filmnya. Kalian tahu nggak siapa yang ngebiayain produksi film The Wolf of Wall Street ini? Siapa Nggak tuh? tahu sih. Jadi ada banker asal Malaysia namanya Jolo. Dan dia ini yang ngebiayain produksi film The Wolf of Wall Street ini. Nah, itu fun fact-nya ya, ternyata si Jolo-nya sendiri ini juga merupakan buronan yang sampai sekarang nggak tahu orang di mana. Buronan, ya sampai sekarang dia kayak nggak tahu gitu orang-orang dia di mana. Dan dia tuh buronan karena dia korupsi dari salah satu Malaysian state fund yang namanya 1MDB ya. Kalian pernah dengar gak 1MDB? Iya, pernah. Itu kasusnya gede juga kan? Iya, itu kasusnya gede banget. Jadi dia korupsi hampir billion dollar mungkin. Nah itu interestingnya karena film yang dia biayain itu hampir sama kayak kasusnya dia. Gila gak sih? Jadi kayak Parah. kayak itu ya, kayak merefleksikan di film tersebut gitu ya, secara di dunia nyata gitu kan. Bener banget. Jadi makanya ini tuh menurut gue filmnya film apa ya? Film berat sebenarnya filmnya, tapi itu ternyata kejadian gitu di dunia nyata, ya nggak sih? Kayak kepikiran nggak sih kalian? Iya benar. Cuma bedanya kalau Jordan ketangkep, kalau Jolo belum ketangkep. Belum ketangkep nih sampai sekarang si Jolo ini. Dan mungkin ini salah satu film yang wajib ditonton secara berulang-ulang gitu ya. Sorry, ada alarm guys. Dan ini mungkin film yang cocok buat ditonton secara berulang-ulang kayak Titanic gitu kan, yang salah satu aktornya juga diperankan oleh Leonardo DiCaprio gitu kan. Karena kita tahu sendiri kalau misalnya Leonardo DiCaprio ini kalau di film itu sangat totalitas kan, dengan mimik wajah yang keren dan ekspresinya gitu kan. Dan tapi sedikit disclaimer untuk anak-anak di bawah umur, film ini kan tidak cocok ditonton karena banyak scene yang kayak nggak cocok deh buat anak di bawah umur gitu. Dan mungkin nggak bisa ditonton dulu gitu, tapi kalau misalnya yang udah cukup umur, ini film sangat recommended banget gitu kan.
Jadi menurut gue kesimpulan dari film ini yaitu film ini sangat kental sekali dengan politik, sangat kapitalisme, serta kayak ibaratnya gimana ya, maksudnya sangat sangat ilegal sekali untuk membangun perusahaan saham gitu, perusahaan saham seperti yang dilakuin oleh si Jordan Belfort ini. Mungkin Iya, ada yang mau nambahin sedikit sebelum Iya, ini kita berpisah dengan teman-teman yang menonton podcast ini. filmnya sebenarnya menurut gue bagus ya karena kita dapet insight baru. Nah ini kalau gue pribadi kan gue nggak familiar ya sama investasi, sama saham segala macem. Nah terus gue nonton film ini tuh gue jadi tahu kan investasi dan ternyata beberapa dari investasi itu banyak yang bodong. Nah itu gue jadi tahu nih. Jadi kalau mungkin di masa depan gue mau investasi, gue jadi bisa lebih hati-hati nih. Jangan sampai gue investasi ke perusahaannya kayak Jordan nih. Waduh, Betul. sih itu. Benar, setuju sama Cipa. Kita harus lihat-lihat dulu gitu perusahaan buat naruh investasi Kritis yang ya? Iya benar banget. Kalau menurut gue sih gitu aja. Mungkin ada yang mau nambahin lagi, Akbar? Kalau dari gue sendiri sih terakhir ya film ini emang bener-bener bener-bener politik banget gitu. Dan ya bukan hanya karena banyak scene-scene yang belum layak ditonton buat di bawah umur, kayaknya emang yang di bawah umur juga nonton ini tuh belum tentu ngerti sih, Dam. Jadi kayaknya bukan film untuk anak-anak yang di bawah umur gitu. Dan dari film ini juga kita bisa banyak ambil pelajaran juga dari kayak yang Cipa bilang kan, bisa buat belajar saham segala macam, dan juga kita bisa belajar teori-teori ekonomi politik dari film ini gitu. Tadi kayak udah disebutin tuh ada teori Marxis, kapitalisme juga kan, terus ada teori neoklasik dan klasik juga. Selain itu tuh kalau kita ulik lagi latar belakang dari film ini juga berkaitan banget sama politik gitu loh. Kayak dari yang tadi Bank Swiss, kenapa Bank Swiss? Karena emang Bank Swiss ini ternyata ya bisa dibilang kayak menerapkan politik juga kan, kayak ya udah asal menguntungkan untuk dia bakal menyimpan rahasia dari nasabahnya gitu kan. Jadi ya emang ini film yang layak buat ditonton dan juga bisa menambah wawasan gitu. Dan terakhir buat teman-teman yang nonton podcast ini ya terima kasih udah mau dengerin kita bicara gitu, kita ngomong, dengerin podcast, dan tetap sehat-sehat selalu gitu kan. Ya udah sih itu aja. Terima kasih juga nih buat teman-teman udah mau ngasih opini-opininya, keren banget. Makasih. Oke. Sebelum gue tutup podcast kali ini, gue juga pengen ngucapin nih kepada kalian semua, ke Siva, Akbar, Diana, dan Sepi. Terima kasih udah meluangkan waktunya untuk bercerita dan mereview film The Wolf of Wall Street. Dan berterima kasih juga kepada kalian yang udah meluangkan waktunya dan menyempatkan waktunya untuk menonton podcast kali ini. Mungkin nanti selanjutnya kalau misalnya ada film-film yang bisa direview, kita akan buka potpol kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih semua.